Perkenalkan, nama saya Bizar Salana Amiruddin dari kelas F4707 akan mempresentasikan tugas pemodelan basis data. Pengertian basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan saling berhubungan secara logis. Sistem basis data atau disebut DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengakses basis data. Kelemahan pemrosesan file tradisional adalah yang pertama adalah redundant data. Data yang sama disimpan di banyak file yang menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan inkonsistensi data. Kedua adalah kesukaran dalam mengakses data. Mengakses data yang diperlukan dari banyak file bisa menjadi proses yang rumit dan memakan waktu. Yang ketiga adalah kurangnya fleksibilitas. Sulit untuk mengubah struktur data atau menambahkan data baru ke sistem file tradisional. Kelebihan pemrosesan file tradisional adalah kesederhanaan. Pemrosesan file tradisional yang lebih sederhana untuk dipahami dan diimplementasikan dibandingkan dengan sistem basis data. Hal ini karena strukturnya yang lebih mudah dan tidak memerlukan perangkat lunak khusus. Yang kedua adalah fleksibilitas. Pemrosesan file tradisional menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam hal struktur data dan organisasi file. Pengguna dapat dengan mudah menyesuaikan struktur file sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Yang ketiga adalah dalam beberapa kasus pemrosesan file tradisional yang memberikan kinerja yang lebih cepat dibandingkan dengan sistem basis data. Hal ini karena tidak ada overhead yang terkait dengan sistem manajemen basis data. Yang kelebihan pendekatan basis data adalah satu, keamanan data. Basis data menyediakan berbagai fitur keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, dan kerusakan. Hal ini termasuk kontrol akses, enkripsi data, dan audit data. Yang kedua adalah integritas data. Basis data memastikan integritas data dengan menerapkan aturan pada batasan data. Hal ini membantu untuk mencegah data yang tidak akurat, tidak konsisten, atau duplikat. Yang ketiga adalah aksesibilitas data. Basis data memungkinkan Anda untuk mengakses data dengan mudah dan cepat dari berbagai perangkat dan lokasi. Hal ini meningkatkan kolaborasi dan pengambilan keputusan. Risiko pendekatan basis data. Kompleksitas. Pendekatan basis data umumnya lebih kompleks untuk dipahami dan diimplementasikan dibandingkan dengan pemrosesan file tradisional. Hal ini karena memerlukan perangkat lunak khusus dan infrastruktur yang kompleks. Kedua, biaya. Pendekatan basis data umumnya lebih mahal dibandingkan dengan pemrosesan file tradisional. Hal ini karena memerlukan perangkat lunak khusus, infrastruktur yang kompleks, dan staf terampil. Yang ketiga adalah kinerja. Dalam beberapa kasus, pemrosesan file tradisional dapat memberikan kinerja yang lebih cepat dibandingkan sistem basis data. Hal ini karena ada overhead yang terkait dengan sistem manajemen basis data. Dan ada juga, sekarang kita bahas ke database lifecycle. Di database lifecycle, yang pertama adalah planning atau siklus hidup perencanaan basis data adalah tahap awal dan krusial dalam pengembangan basis data. Kelebihan dan kekurangan planning adalah kelebihannya adalah mendata dan terstruktur. Siklus hidup ini menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan terperinci untuk merancang, membangun, dan memelihara basis data. Yang kedua adalah meminimalkan resiko. Dengan mengikuti langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik dalam siklus hidup, resiko kegagalan proyek dapat diminimalkan. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Siklus hidup membantu memastikan bahwa proyek diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Yang keempat adalah mempermudah skalabilitas. Siklus hidup memungkinkan untuk skala-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 
biaya. Siklus hidup basis data perencanaan dapat memakan waktu dan membutuhkan banyak sumber daya untuk menyelesaikan. Yang kedua adalah kurang fleksibel. Siklus hidup ini mungkin tidak dapat
cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan atau persyaratan. Yang ketiga adalah terlalu berfokus pada proses. Siklus hidup ini dapat terlalu fokus pada proses dan dokumentasi dan tidak cukup pada hasil dan nilai bisnis. Yang keempat adalah kesulitan dalam memprediksi perubahan. Sulit untuk memprediksi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan dan siklus hidup mungkin tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Yang kedua adalah analisis. Analisis adalah tahap awal yang sangat penting dalam siklus hidup basis data. Ini adalah proses pengumpulan, pembersihan, dan interpretasi informasi untuk memahami kebutuhan pengguna, data yang diperlukan, dan persyaratan sistem. Kelebihannya adalah memahami kebutuhan. Tahap analisis membantu memahami kebutuhan bisnis dan pengguna secara menyeluruh sehingga basis data yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah mencegah kesalahan. Dengan menganalisis dan memahami data serta prosesnya, potensi kesalahan dan masalah dapat diidentifikasi dan diatasi sejak dini. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Perencanaan dan desain yang matang pada tahap analisis membantu meningkatkan efisiensi pengembangan dan implementasi basis data. Yang kekurangannya adalah waktu dan sumber daya. Tahap analisis dapat memakan waktu dan membutuhkan banyak sumber daya, seperti tenaga ahli dan perangkat lunak. Yang kedua adalah kesulitan dalam memprediksi perubahan. Sulit untuk memprediksi perubahan kebutuhan di masa depan sehingga analisis awal mungkin perlu diubah atau diperbarui. Yang ketiga adalah ketergantungan pada analisis. Kualitas analisis sangat bergantung pada keterampilan pengalaman analisis sehingga tidak dapat memilih analisis yang kompeten. Dan ada juga tahap desain. Desain atau tahap dalam siklus hidup basis data adalah fase yang krusial yang menerjemahkan persyaratan yang diidentifikasi pada tahap analisis menjadi struktur dan arsitektur basis data yang terstruktur, efisien, dan aman. Ini melibatkan penggambaran rinci tentang bagaimana data akan disimpan dan dikelola dan diakses. Kelebihan dan kekurangan dari desain adalah kelebihannya meningkatkan efisiensi. Desain yang matang membantu meningkatkan efisiensi pengembangan dan implementasi basis data. Kedua adalah meminimalkan resiko. Desain yang tepat membantu meminimalkan resiko kegagalan proyek dan memastikan basis data yang dihasilkan sesuai dengan tujuan. Yang ketiga adalah meningkatkan skalabilitas. Desain yang baik memungkinkan basis data untuk diubah dan diperluas dengan mudah di masa depan. Kekurangannya adalah waktu dan sumber daya. Tahap desain dapat memakan waktu dan membutuhkan banyak sumber daya seperti tenaga ahli dan perangkat lunak. Yang kedua adalah kesulitan dalam memprediksi perubahan. Sulit untuk memprediksi perubahan kebutuhan di masa depan, sehingga desain awal mungkin perlu diubah atau diperbarui. Yang ketiga adalah ketergantungan pada desainer. Kualitas desain sangat bergantung pada keterampilan dan pengalaman desainer, sehingga penting untuk memilih desainer yang kompeten. Yang ada juga implementasi. Implementasi adalah tahap penting dalam siklus hidup basis data, di mana desain basis data diubah menjadi sistem yang berfungsi. Kelebihan dan kekurangannya kelebihannya adalah membuat database yang berfungsi. Implementasi menghasilkan basis data yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Implementasi yang membantu meningkatkan efisiensi operasi dan proses bisnis. Yang ketiga adalah meningkatkan skalabilitas. Implementasi tepat memungkinkan basis data untuk diubah dan diperluas dengan mudah di masa depan. Yang keempat adalah meningkatkan keamanan. Implementasi yang aman membantu melindungi data dari akses yang tidak sah dan serangan berbahaya. Dan kekurangannya adalah waktu dan sumber daya. Tahap implementasi dapat memakan waktu dan
membutuhkan banyak sumber daya seperti tenaga ahli, perangkat lunak, dan perangkat keras. Kedua adalah kesalahan dan bug. Implementasi dapat mengandung kesalahan dan bug yang dapat menyebabkan masalah dan downtime. Ketergantungan pada implementer. Kualitas implementasi sangat bergantung pada keterampilan dan pengalaman implementer, sehingga penting untuk memilih implementer yang kompeten. Yang terakhir adalah maintenance. Maintenance atau tahap pemeliharaan adalah tahap terakhir dalam siklus hidup basis data yang berfokus pada menjaga agar basis data tetap berfungsi dengan baik, efisien, dan aman. Kelebihan dan kekurangan dari maintenance adalah kelebihannya adalah memastikan ketersediaan data yang tinggi. Pemeliharaan rutin yang membantu untuk mencegah downtime dan memastikan data yang selalu tersedia bagi pengguna. Yang kedua adalah meningkatkan keamanan. Pembaruan keamanan reguler untuk mengurangi resiko serangan dan memastikan data terlindungi. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Mengoptimalkan struktur dan indeks database dapat meningkatkan kecepatan query dan performa secara keseluruhan. Kekurangannya adalah memerlukan sumber daya. Pemeliharaan membutuhkan investasi dalam sumber daya seperti tenaga kerja, perangkat lunak, dan perangkat keras yang dapat menjadi mahal. Waktu dan tenaga. Pemeliharaan adalah proses yang berkelanjutan sehingga membutuhkan alokasi waktu dan tenaga secara menerus. Yang ketiga adalah potensi bug dan error. Proses pembaruan dan perubahan yang dilakukan selama pemeliharaan dapat terkadang menimbulkan bug dan error, sehingga penting dilakukan pengujian dan menyeluruh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.